warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai reproduksi vegetatif alami dengan teknik cangkok atau grafting. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Mencangkok untuk meningkatkan sifat efisiensi nitrogen di pabrik tembakau. NO3 atau nitrat adalah sumber utama nitrogen bagi suatu tanaman, terutama tembakau. Tembakau ini membutuhkan NO3 dalam jumlah yang besar untuk mendapat hasil yang maksimal. Tidak memadainya NO3 secara substansial mengurangi hasil tanaman tembakau. Kesimpulan yang dicapai dari penelitian, Balachandran dan kawan-kawan melaporkan adanya penurunan tajam dalam biomasa daun dan jumlah daun, dan munculnya penyakit klorosis dalam kondisi defisiensi N, yakni kondisi rendahnya nitrogen dalam suatu tanaman. Lalu ada Ruiz dan kawan-kawan telah menunjukkan peran penting asimilasi NO3 dalam peningkatan hasil panen ini. Kualitas tembakau yang merupakan kombinasi kompleks dari karakteristik visual, fisik, dan kimia sangat dipengaruhi oleh pemupukan nitrogen dan konsentrasi NO3 pada daun. Daun tembakau sering menunjukkan konsentrasi NO3 yang tinggi, yang berasal dari pemupukan nitrogen yang berlebihan. Biasanya, dalam tembakau NO3 terakumulasi ketika penyerapan anion ini melebihi kapasitasnya untuk reduksi dan asimilasi. Kadar NO3 dalam tanaman tembakau memiliki efek yang nyata pada komposisi kimia. Karena peningkatan kadar nutrisi ini dalam tanaman mendorong peningkatan pembentukan senyawa yang berbahaya bagi kesehatan, yaitu karsinogenik, yaitu zat yang menyebabkan kanker, contohnya nitrosamin dan nitrooksida. Mengingat pentingnya nitrogen dalam budidaya tembakau, pemilihan dan pemuliaan kultivar yang memiliki efisiensi penggunaan nitrogen yang tinggi atau NUE telah menjadi suatu syarat yang diperlukan untuk budidaya tembakau ini sendiri. Efisiensi penggunaan nitrogen didefinisikan sebagai hasil dari produk yang dapat dipanen atau bahan kering, atau disebut juga nitrogen tanah yang tersedia atau pasokan N. Program pemuliaan yang berupaya meningkatkan nitrogen use efisiensi dapat diuntungkan dari pemahaman dasar tentang penggunaan atau pemanfaat nitrogen itu sendiri, dan juga dari aspek sosial ekonomi dari penerapan pemupukan nitrogen, seperti mengurangi bahaya lingkungan dan kerugian ekonomi. Salah satu cara untuk mengembangkan varietas tanaman dengan nitrogen use efisiensi yang tinggi adalah identifikasi elemen-elemen kunci yang mengendalikan proses asimilasi nitrogen, terutama NO3. Sebagai contoh, variasi genotif yang signifikan telah diamati untuk beberapa parameter fisiologis yang berkaitan dengan metabolisme nitrogen, seperti metabolisme NO3, lalu ada metabolisme enzim nitrat reduktase, lalu ada metabolisme glutamin sintesis dan glutamat dehidrogenase. Dalam budidaya tembakau telah dibuktikan bahwa parameter metabolisme nitrogen seperti konsentrasi NO3, total nitrogen, aktivitas NR, dan kadar nikotin daun sangat penting untuk menentukan hasil dan kualitas tembakau. Untuk itu, semua sifat ini harus diperhitungkan saat memilih kultivar dengan nitrogen use efisiensi yang tinggi. Setelah pemilihan tanaman, tantangan yang muncul adalah sifat-sifat yang membuat kultivar ini memiliki nitrogen use efisiensi yang tinggi untuk dipindahkan ke kultivar lain dengan efisiensi yang lebih rendah, tetapi dengan nilai komersial yang tinggi secara pertanian. Salah satu cara untuk mengekang kerugian produksi yang disebabkan oleh nitrogen use efisiensi rendah dalam genotif berproduksi tinggi adalah dengan mencangkokkan kultivar yang bersifat unggul ke kultivar yang bersifat rendah, sehingga mampu meningkatkan nitrogen use efisiensi di pucuk.
Pengetahuan tentang hubungan nitrogen batang bawah dapat menentukan dalam memilih batang bawah yang menghasilkan nitrogen use efisiensi yang lebih besar. Memfasilitasi desain program yang bertujuan meminimalkan efek buruk dari pemupukan berlebih. Dalam penelitian ini, selain memilih di antara 6 kultivar tembakau komersial, satu yang secara signifikan adalah meningkatkan sifat NUE atau nitrogen use efficiency. Meningkatkan sifat ini didefinisikan yaitu sebagai daun yang lebih rendah konsentrasi NO3-nya, tetapi dia berasimilasi nitrogen yang lebih besar dan hasil serta kualitas yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang metode penelitiannya. Terima kasih. Dalam jurnal Science Food Engineering Agri nomor 86, yaitu jurnal pangan dan pertanian nomor 86 tahun 2006, dalam jurnal itu menjelaskan tentang cangkok pada tanaman tembakau untuk meningkatkan efisiensi penggunaan nitrogen. Nah, dalam jurnal ini terdapat 2 eksperimen, yaitu pada eksperimen pertama dilakukan penyeleksian terhadap 6 jenis tembakau. Yang kedua yaitu pencangkokan untuk meningkatkan efektivitas atau efisiensi NUE pada tembakau. Nah, pada eksperimen yang pertama, biji tanaman tembakau ditanam selama 30 hari. Bijinya yaitu terdapat 6 jenis tanaman tembakau yang berbeda. Setiap biji itu diletakkan pada plot yang terdapat pada media tanam berupa gambut flat yang berukuran 3x3x10 selama 30 hari. Diletakkan pada rumah kaca yang memiliki kelembapan kisaran 60-80% dengan suhu malam 15 derajat Celcius dan suhu siang 25 derajat Celcius. Nah, setelah tanaman itu tumbuh, tanaman itu dipindahkan pada pot yang berukuran diameter atas 25, diameter bawah 17 dengan tinggi 25 cm. Setiap pot berisi 1 buah tanaman. Media yang digunakan yaitu vermiculit. Vermiculit ini juga dilengkapi dengan nutrisi, yaitu seperti KNO3, NaH, PO4, CaCl, MgSO4, FeEDHA, MnSO4, dan juga ZnSO4 dan sebagainya. Nah, nutrisi ini harus diperbarui setiap 3 hari sekali, dan vermiculitnya harus dibilas dengan air setiap 3 hari juga untuk menghindari akumulasi nutrisi. Pada setelah ditanam selama 66 hari setelah disemai, jadi biji itu harus diambil untuk dianalisis uji aktivitas NR secara in vivo. Nah, itu adalah eksperimen yang pertama. Pada eksperimen yang kedua, pencangkokan untuk peningkatan NUE pada tembakau. Jadi pencangkokan yang digunakan ini adalah pencangkokan jarum. Semua kultivar diletakkan dalam sel yang berukuran 3x3x10 cm yang diisi dengan gambut lead. Diletakkan pada kondisi rumah kaca, sama dengan eksperimen pertama di mana memiliki kelembapan 60-80% dan 15 derajat Celcius pada suhu malam dan 25 derajat Celcius pada suhu siang. Pencangkokan ini dilakukan pada 20 hari setelah disemai. Setelah 21 hari disemai, lalu diamati sampai ke hari ke-45. Pada hari ke-45 diperiksa dan dipindahkan pada ruang budidaya. Sama seperti yang pertama, ruang budidaya ini letaknya seperti kebun atau tempat. Nah, apabila pada eksperimen pertama tanaman akan diuji analisa aktivitas NR in vivo pada usia 66 hari setelah disemai. Pada eksperimen kedua ini
tanaman harus dicangkok pada usia 81 hari setelah disemai. Nah, pada eksperimen pertama tadi yang diambil adalah daun nut mulai dari 10, 11, 12. Sedangkan pada eksperimen kedua setelah pencangkokan ini yang diambil adalah daun nut 12, 13, 14, dan 15. Pada yang pertama diambil setiap tumbuhan, sedangkan pada eksperimen kedua diambil bagian yang dicangkok dan juga bagian yang tidak dicangkok, seperti itu. Saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari eksperimen pertama, yaitu pemilihan kultivar tembakau dengan sifat NUE atau nitrogen use efficiency. Hasil dan kualitas tembakau sangat dipengaruhi oleh pemupukan nitrogen dan konsentrasi NO3 pada daun. Salah satu faktor utama yang mengatur sintesis dan aktivitas NR adalah adanya NO3. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa konsentrasi NO3 pada daun mengikuti perilaku yang berlawanan dengan yang dijelaskan di atas. Untuk aktivitas NR atau nitrat reduktase, dengan kultivar H20 menyajikan konsentrasi rendah dan kultivar H307 yang tertinggi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil untuk konsentrasi NO3 dan aktivitas NR, kultivar H20 berpotensi memiliki efisiensi penyerapan terbesar. Dan pemanfaatan selanjutnya dari nutrisi ini untuk produksi biomasa daun. Sebaliknya, di sisa kultivar dipelajari dan khususnya kultivar H307, NO3 lebih rendah. Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya serapan kultivar dan translokasi NO3 menuju pucuk. Dengan demikian, mengurangi kehadiran anion pada daun dan menurunkan aktivitas NR. Pada tanaman tembakau, pengurangan daun yang mengandung NO3 merupakan salah satu parameter penting dalam menentukan kualitas, karena kadar NO3 memiliki efek kuat pada komposisi kimia. Sebagai contoh, pembentukan senyawa karsinogenik yang mudah menguap dan adanya nitrosamin karsinogenik spesifik tembakau berhubungan langsung dengan kandungan anion pada tanaman ini. Konsentrasi NO3 dan nitrat reduktase dianggap sebagai pembatas untuk pertumbuhan, pengembangan, produksi asam amino, dan protein pada tanaman, terutama pada tanaman yang bergantung pada nitrogen seperti tembakau. Asam amino bebas dan protein larut memberikan konsentrasi tertinggi dalam kultivar H20 dan terendah dalam kultivar H307. Demikian pula, nitrogen juga telah digunakan sebagai parameter penentu untuk memilih tanaman dengan NUE atau efisiensi penggunaan nitrogen terbaik. Dalam penelitian ini, pada tabel 1, kultivar baru H20 menyajikan total konsentrasi nitrogen tertinggi. Maka, kultivar ini adalah yang paling efisien dalam memanfaatkan nitrogen yang tersedia dalam medium. Pada penentuan konsentrasi nikotin 60 varietas dari Nicotiana tabacum, penurunan kadar nikotin daun meningkatkan kualitas tembakau karena secara substansial mengurangi efek berbahaya dari alkaloid pada rokok. Dalam hal ini, hasil dari penelitian ini adalah baru. Dalam hal kultivar yang menunjukkan konsentrasi foliar nikotin terendah adalah H20. Meskipun faktanya bahwa kultivar ini menyajikan metabolisme nitrogen yang tertinggi. Oleh karena itu, hasil ini menyiratkan bahwa faktor genetik lebih menentukan dalam sintesis dan akumulasi nikotin foliar berikutnya daripada metabolisme nitrogen primer pada tanaman ini. Singkatnya, hasil ini menegaskan pentingnya NO3 dalam pengurangan pertumbuhan dan hasil tembakau. Kesimpulan dari percobaan pertama. Menurut hasil percobaan pertama, sifat-sifat NUE atau nitrogen use efficiency ditingkatkan oleh kultivar H20. Mengingat bahwa di samping meningkatkan pemanfaatan NO3 dan pengurangan daun, kultivar ini menambah biomasa dan kualitas daun. Sementara secara signifikan menurunkan konsentrasi daun NO3 dan nikotin.
Oleh karena itu, penggunaan kultivar ini dapat meningkatkan penggunaan pupuk nitrogen dalam bentuk NO3, mengurangi kemungkinan kerugian ekonomi, dan juga pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pemupukan nitrogen yang berlebihan. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan yang kedua, yaitu mencangkok untuk memperbaiki sifat NUI pada tanaman tembakau dalam percobaan kedua. Di sini itu kami mencangkokkan batang bawah sesuai dengan kultivar yang dipilih, di mana sifat NUI itu ditingkatkan ke batang atas kultivar lainnya yang kurang efisien dalam penggunaan nitrogen untuk menentukan apakah meningkatkan sifat NUI dalam daun. Nah, dalam penelitian ini ditemukan bahwa kultivar H20 batang bawah pada tanaman yang dicangkok itu merangsang aktivitas NR. Pada semua tanaman yang dicangkok itu menyajikan nilai daun yang lebih tinggi untuk aktivitas enzimatik ini daripada dalam kontrol atau tanaman yang tidak dicangkok. Lalu pada akhirnya peningkatan pemanfaatan NO3 pada tanaman yang dicangkokkan itu jelas tercermin dalam produksi biomasa daun dan NUE yang meningkat, bahwa tanaman kontrol atau tanaman yang tidak dicangkok itu memberikan nilai biomasa daun dan NUE-nya itu lebih rendah daripada tanaman yang dicangkokkan. Lalu perlu dicatat bahwa karena NUE ini terendah dalam graf kultivar H20 dan Havana 307, pada tanaman yang dicangkok ini menyajikan peningkatan terlemah dalam biomasa dan daun, sehingga efisiensi pemanfaatan nitrogen sehubungan dengan kultivar Havana 307 yang tidak dicangkok. Jadi kesimpulan pada percobaan kedua itu, yakni mencangkok pada tanaman tembakau itu dapat didefinisikan sebagai alternatif yang cepat dan efektif untuk meningkatkan NUE. Didefinisikan dalam tanaman ini sebagai stimulasi pengurangan NO3 dan penurunan konsentrasi daun nutrisi ini juga nikotin. Dengan demikian meningkatkan hasil dan kualitas daun dalam tembakau. Hal ini memiliki implikasi positif bagi kesehatan manusia dan populasi lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih.